Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat UG yang Allah muliakan, hamdan wa syukurillah, salatan wassalamu ala rasulillah. Salah satu pekerjaan yang berat bagi seorang bapak adalah jika melepaskan anak gadisnya, ya, dinikahi oleh seorang laki-laki pilihannya. Itu pekerjaan yang luar biasa berat. Bahkan seorang bapak bisa tahan, ya, dalam apapun, kondisi bagaimanapun, tidak menangis. Tapi ketika anak gadisnya dibawa oleh laki-laki pilihannya, suaminya, maka seorang bapak akan bisa menangis. Kenapa? Pertama, karena sejak bayi anak gadisnya itu dilindunginya. Bahkan kalau kita perhatikan, ya, banyak anak-anak perempuan, anak-anak gadis yang walaupun sudah mahasiswa, ya, S1, S2, S3, ia tetap kalau bepergian itu memegang tangan bapaknya. Ini menandakan bahwa memang proteksi seorang ayah, seorang bapak kepada anaknya itu adalah merupakan kebutuhan fitri, ya, bagi setiap anak-anak gadis. Yang kedua, kenapa seorang bapak amat sangat berat melepaskan anak gadisnya ketika dia dinikahi oleh laki-laki pilihannya? Karena memang banyak kita mendengar, ya, peristiwa-peristiwa tentang misalnya ada seorang anak perempuan muslimah dinikahi oleh seorang laki-laki yang ternyata laki-laki itu adalah berpura-pura, ya, masuk Islam, lalu kemudian setelah menikahi anak gadisnya itu kemudian dibawa ke agama yang lain. Tentu ini sebuah prahara yang luar biasa mengguncangkan jiwa seorang bapak, seorang ibu. Ada juga, ya, seorang anak gadis yang dinikahi ternyata seorang laki-laki itu melakukan KDRT dan sebagainya. Padahal seorang bapak jangankan KDRT kepada anak gadisnya, ya, untuk marah saja itu biasanya akan memilih kata-kata yang tepat, ya, saking sayangnya kepada anak gadisnya. Memang dalam pandangan Islam, dalam perspektif Islam, ketika anak gadis itu sudah cukup usia, ketika ada yang melamar, ya, diketahui dua halnya baik, yaitu agama dan akhlaknya baik, maka seyogyanya diterima lamaran itu, karena kalau tidak, kata Rasul, itu akan menjadi fitnah. Tetapi ini juga harus dipahami dengan luas menurut saya. Jangan serta-merta kemudian langsung mengiyakan. Salah satu hal juga yang menjadi harus pertimbangannya adalah kejelasan bahwa si laki-laki ini adalah jelas orang tuanya, ya, jelas keluarganya, alamat rumahnya dan sebagainya. Dan tentu saja ini kalau ada terjadi sesuatu itu mudah untuk penyelesaiannya. Tapi kalau kita tidak mengetahui latar belakang dan sebagainya, itu akan kesulitan bila terjadi sesuatu. Lalu pertanyaannya bagaimana, ya, agar anak-anak gadis kita ini bisa mendapatkan pasangan yang baik, ya, pasangan yang dijanjikan oleh Allah, as-solihin lis-solihat was-solihat lis-solihin. Memang jaminannya adalah orang laki-laki baik itu dapat perempuan baik itu adalah dapat laki-laki yang baik. Sebetulnya caranya sederhana saja, asal kita mau konsisten. Apa itu? Sebelum anak-anak gadis kita mendapatkan jodoh, maka kita doakan, ya, setiap hari mendoakan. Misalnya doanya, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Muliakan mereka, bahagiakan mereka, sukseskan mereka di dunia dan di akhirat, dan jodohkan mereka, ya Allah, dengan orang-orang yang soleh. Jadi sebelum mereka berjodoh atau diberikan jodoh oleh Allah, kita minta kepada Allah, berdoa terus-menerus, ya, setiap hari, agar mereka mendapatkan jodoh-jodoh yang baik. Mudah-mudahan semua anak-anak kita mendapatkan jodoh-jodoh yang baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.